Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semua? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirobbilalamin ya. Hari ini kita bisa belajar kembali di materi pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan anda semua sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kepada kita kelas dipersilakan untuk membangkitkan semangat teman-temannya. Kelas MIPA 1 semangat, sehat, mandiri, amanah, rajin, dan terampil. Allah Akbar. Oke, baik, alhamdulillah dan luar biasa. Baik, Ananda, gimana kehadiran semua? Hadir semuanya ya? Hadir. Alhamdulillah. Baik, untuk mengisi absen, Bapak minta silakan dibuka linknya di classroom kita. Baik, cukup ya? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak periksa kerapiannya dan Anda sudah rapi. Dan kalau ada sampah silahkan diambil kalau ada. Ya, kalau tidak kembali ke tempat masing-masing. Nah, silakan ketua kelas untuk memulai pembelajaran kita dengan membacakan Pak. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Berdoa selesai. Untuk membangkitkan semangat religius kita, pada pagi hari ini kita membaca Al-Quran tadarus secara bersama-sama. Ya, pada hari ini kita akan membaca surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Baik, Anda semua silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk masukkan sebuah ini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri jadi pandu ibuku. Hari ini kita belajar tentang sejarah, yaitu sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Perkembangan dakwah Islam di Indonesia memiliki strategi dalam pengembangan. Itu dilakukan oleh para wali songo. Sama halnya ketika Rasulullah SAW melakukan dakwah pada periode Makkah dan juga pada periode Madinah, Rasulullah juga melakukan strategi. Oke, anak bapak, silakan satu orang tunjuk tangan. Apa strategi dakwah Rasulullah di Makkah? Oke, silakan Ihsan. Dakwah Indonesia ini selama 3 tahun terus dilanjutkan dengan dakwah secara terang-terangan. Oke, luar biasa, akan ditepuk tangan dulu. Lihat kompetensi dasar kita ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi ini. Ya, ini ya ada 4 kompetensi. Ya, baik ya secara KI 1, ya, kemudian KI 2, KI 3 dan KI 4-nya. Ya, pertama meyakini kebenaran ketentuan dakwah berdasarkan syariat Islam dalam memajukan perkembangan Islam Indonesia. Ini adalah indikator kalian memahami dari pembelajaran kita, dan ini indikatornya sudah Bapak lihat, jadi sudah Bapak buat di sini. Ya, masing-masingnya
ada indikatornya. Kemudian tujuannya adalah melalui metode diskusi dan model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu menelaah teori-teori masuknya Islam ke Indonesia dan menyimpulkan pendekatan dakwah dalam mengembangkan Islam Indonesia dengan teliti dan akurat. Itu tujuan pembelajaran kita. Jadi kemudian metode dan model pembelajaran. Metode kita nanti diskusi, Bapak kelompokkan kira nanti pada 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kemudian model pembelajaran kita adalah discovery learning. Tadi ada 2 yang Bapak buat, Bapak sampaikan. Ada 2 yang harus kita analisis. Pertama strategi dakwah Islam Indonesia, yang kedua teori masuknya Islam Indonesia. Untuk pertemuan ini, ya cakupan materi kita adalah tentang strategi penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian ruang lingkup penilaian kita nanti, Anda semua harus memahami tentang konsep-konsepnya. Ya, kemudian dari konsep-konsep itu nanti kita ujikan melalui ujian tertulis. Nah, Pak tanya satu orang, siapa yang video? Kenapa kita butuh strategi? Coba yang perempuan. Rencana. Dengan strategi ada rencana. Kalau sudah ada strategi, ada perencanaan matang, maka hasil yang dicapai akan berhasil. Maka itu pentingnya strategi. Baik. Sekarang Anda silakan lihat bukunya. Kemudian untuk tambahan materi ajarnya silakan nanti dilihat ini ya. Oke. Sebelumnya silakan perhatikan video berikut. Bertanya? Ya. Apakah sama Pak penyebaran Islam di Sumatera dan Jawa? Oke, baik. Karena materi kita adalah materi tentang penyebaran Islam di Indonesia, ya. Maka di Indonesia kan ada 5 pulau terbesar, ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, apakah strateginya sama? Ada yang sama dan ada yang tidak, karena tergantung ya kondisi adat budaya pada wilayah setempat. Kalau Jawa kita lihat penyebaran Islam bukan hanya disebarkan melalui kesenian, tetapi juga melalui metode-metode yang lain. Seperti yang sudah Bapak bagi tadi kelompoknya, silahkan Ananda kerjakan. Untuk kelompok 1 menganalisis atau mencari satu ayat yang berhubungan dengan dakwah. Oke, kelompok 2 Ananda silahkan cari pengertian dari strategi. Kemudian kelompok 3 sebab dakwah itu butuh strategi. Kemudian kelompok 4 strategi dakwah yang dilakukan Islam itu apa saja? Ya, nanti apakah nanti kalian bisa menemukan berapa strategi? Apakah cuma 1 strategi atau 2 strategi? Beri waktu 30 menit. Baik, karena waktu diskusinya sudah cukup, nah sekarang kita dengarkan masing-masing kelompok untuk menyampaikan dari kelompoknya apa yang sudah dipelajari dari bahan ajar dan juga dari bahan-bahan yang lain seperti dari internet. Oke, kelompok 1 dipersilakan. Satu orang ya. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan, yaitu ayat yang berhubungan dengan dakwah. Ayat yang berhubungan dengan dakwah Quran surah Fussilat ayat 33 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya, siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amalan soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Oke, baik. Itu dari kelompok 1 ya. Satu lagi, kelompok 2. Baik, untuk menjawab pertanyaan nomor 3, kami telah berdiskusi dan memberikan beberapa jawaban. Yang pertama yaitu
sebab-sebab dakwah guru strategi. Yang pertama, agar Islam dapat berjalan dengan lancar dan damai. Yang kedua, agar tujuan dakwah mudah diterima oleh masyarakat banyak. Yang ketiga, agar ajaran Islam menjadi bentuk amaliyah. Oke, baik. Kasih tepuk tangan ke kelompok ini. Nah, apakah dari kelompok lain masih ada tambahan atau pertanyaan? Oke, kelompok 2 silakan. Dari yang kelompok tidak sampaikan, kami menemukan satu lagi sebab dakwah untuk strategi, yaitu agar umat bisa menerima ajaran Islam dengan senang hati. Oke, luar biasa kelompok 2. Kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Strategi dakwah di Islam Indonesia di 2006, yaitu yang pertama perdagangan, kedua pernikahan, ketiga pendidikan, yang keempat tasawuf, yang kelima kesenian dan teknologi. Oke. Nah, ada yang perlu Pak sampaikan dalam strategi dakwah juga harus punya prinsip. Yang pertama, paling tidak ya ada 5 prinsip. Yang pertama, prinsipnya tidak memaksa. Agama Islam disebarkan tidak memaksa. Yang kedua, tunjukkan kebenaran hakiki. Yang ketiga, prinsip keteladanan. Artinya, keteladanan itu adalah ya dengan sikap kita yang luar biasa, baik sikap yang luhur, orang tertarik masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang keempat, prinsip keseimbangan hidup. Yang kelima, prinsip rahmatan lil alamin. Oke. Karena masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya dan juga kelompok lain sudah menanggapi dan diskusi kelompok lain, maka sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, Bapak minta satu orang perempuan untuk memberikan kesimpulan dan kemudian satu orang dari laki-laki. Ya, Bapak minta kelompok 1, kemudian kelompok 3. Baik, dari kelompok 1 kami akan menyampaikan kesimpulan kami. Yang pertama adalah strategi adalah rencana yang matang untuk mencapai tujuan. 2, dakwah butuh strategi agar dakwah mencapai tujuan. Oke. Yang laki-laki coba. Ya, silakan. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah dalam pengembangan Islam di Indonesia ada 6 strategi. Kemudian prinsip strategi dakwah diantaranya tidak memaksa, keteladanan, dan rahmatan lil alamin. Oke, baik. Jadi kesimpulan disampaikan oleh teman kita baik dari kelompok 1 maupun dari kelompok 3. Paling tidak strategi itu ya yang dilakukan bukan hanya kepada orang lain, tapi kita lakukan kepada diri kita dulu, terutama adalah sikap keteladanan. Oke. Kita sudah simpulkan. Ya, Ananda semua, Bapak persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Google Form kita. Silakan dibuka HP-nya. Untuk mengerjakan soal sudah cukup. Sekarang kita lakukan refleksi. Jadi Ananda semua, dalam proses pembelajaran kita pada KD ini, yaitu KD tentang sejarah dan strategi masuknya Islam Indonesia, tentu ada beberapa hal kekurangan dan juga yang harus kita perbaiki. Kalau Ananda memiliki kelemahan dalam proses pembelajaran kita, boleh disampaikan kepada Bapak, ya boleh juga melalui chat WA kita. Ya. Dan untuk pelajaran selanjutnya adalah silakan Anda baca buku di rumah tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Jadi ada 4 teori, silakan dibaca. Dan Bapak sangat berterima kasih kepada Anda yang sudah memberikan kontribusi dalam diskusi kalian, menyampaikan pendapat, kemudian menanggapi tanggapan dari teman-teman kalian dari kelompok lain, dan juga memberikan tanggapan lagi. Dan itu luar biasa, akan memberikan catatan dan akan menambah nilai kalian. Ya. Dan silakan nanti tugas di rumah itu kita diskusikan pada minggu depan. Dan Bapak tutup pada kegiatan hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.